Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kalau kemarin episode yang kemarin kita membahas tentang yaitu apa itu taubat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa kita harus bertobat. Ya, kenapa kita harus bertobat? Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kadang kita tidak menyadari ketika kita sakit, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada penyakitnya. Kadang-kadang ada juga penyakitnya, akan tetapi kok tidak sembuh-sembuh penyakit itu. Kadang-kadang bingung apa yang terjadi. Kadang-kadang kita justru suuzon sama orang. Kadang-kadang ada katanya yang kena santet lah, ada yang kena kiriman lah, kadang apalah itu, sehingga justru akan menyalahkan orang lain. Padahal mungkin itulah dosa kita di masa yang lalu. Beberapa waktu yang lalu telah disampaikan bahwasanya disadari atau tidak disadari kita pernah melakukan suatu dosa besar atau dosa kecil. Ketika kita ditimpa musibah, dalam hal ini adalah mungkin karena sakit yang bertahun-tahun yang tidak kunjung sembuh, dokter sudah ini sudah dan ini sebagainya. Apa yang terjadi sebetulnya, yang terjadi kepada diri kita sendiri? Ya, mari kita lihat. Di dalam surat 42 ayat 30, Allah berfirman, musibah apa yang terjadi kepada diri kamu diakibatkan oleh tangan kamu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah inilah bahwasanya musibah apa yang terjadi kepada diri kita diakibatkan oleh tangan kita sendiri, perbuatan kita di masa yang lalu sendiri. Makanya kenapa kita harus bertobat? Inilah fungsinya kenapa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sakit lambung dan lain sebagainya. Ada yang kena lambung, ada yang kena gagal ginjal, ada yang kena macam-macam. Ya, ada yang kena gagal ginjal. Ya, ada yang kena gagal ginjal. Kadang kita, itu kebanyakan obat dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan musibah apa yang terjadi kepada diri kamu diakibatkan oleh tangan kamu sendiri, mari kita lihat. Kalau seandainya apa sih yang terjadi ketika orang yang kena gagal ginjal? Bisa juga karena kebanyakan obat, itu juga bisa karena mungkin minuman keras juga bisa, karena perselingkuhan juga bisa terjadinya proses yang dinamakan gagal ginjal. Kenapa? Supaya kita menyadari akan kesalahan-kesalahan kita. Itulah fungsinya kenapa kita harus bertaubat. Ketika kita melakukan suatu kesalahan besar, dosa besar, yang menjadi jaminan adalah diri kita masing-masing. Apa jaminannya? Ya kesehatan kita. Kesehatan kita yang menjadi jaminannya. Dikira enggak? Di dalam surat 32 ayat 21, Allah berfirman, akan kuberikan musibah yang berat sebelum mereka bertobat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan azab yang berat sama Allah. Silakan buka di dalam surat 32 ayat 21. Akan diazab oleh Allah sebelum mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Yaitu dengan sakit itu, dengan musibah itu. Dengan sakit, dengan musibah,
Sehingga apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, itu lama-lama habis semuanya. Kenapa? Karena kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kenapa kita harus bertobat? Kadang kita lupa dengan apa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Dalam surat 18 ayat 57, surat 18 ayat 57, lebih zalim mana orang yang berdosa, ya, tapi dia lupa dengan apa yang dia lakukan. Matanya ditutup, telinganya dibutakan, hatinya dibutakan, semuanya dibutakan. Silakan buka surat 18 ayat 57. Itu makanya kenapa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya dikembalikan kita kepada Allah. Kalau seandainya bagaimana sih setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam surat 25 ayat 70, ketika orang yang sudah bertobat, kejelekannya akan diganti sama Allah dengan kebaikan. Itulah kenapa kita harus bertobat. Dalam arti kata, ketika orang sakit, kemudian dia sudah bertobat kepada Allah, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ngentek-ngentek dunya, nah gak gelem tobat, wis talah entek dunyamu. Wis kalau gak mau bertobat, entek dunyamu. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita nanti lanjutkan lagi dengan siapa-siapa sih, atau mungkin efek apa orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.